Yang kesembilan, Pondok Pesantren Komarudin, terletak di Dusun Sampurnan No, Gresik, RT 12 RW 04, Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Didirikan oleh Kiai Komarudin pada tahun 1775 Masehi atau tahun 1188 Hijriah. Sebelumnya lokasi pondok pesantren berpindah 3 kali. Pertama di Desa Kanugrahan, dekat Pringgoboyo, Kecamatan Meduran, Kabupaten Lamongan. Pesantren yang didirikan diberi nama Pesantren Kanugrahan. Tahun berdirinya pesantren itu ditandai dengan Candra Sengkala Rupo Sariro Wernaning Jilma, yaitu tahun 1681 Hijriah atau tahun 1753 Masehi. Dalam waktu singkat, pesantren ini sudah dikenal di daerah sekitarnya. Jumlah santrinya saat itu mencapai ratusan orang santri. Yang kedua, di Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Gresik. Kiai Komarudin mendirikan rumah dan surau, tempat mengajarkan ilmu agama bagi masyarakat sekitar. Dan 3 keluarganya juga meninggal dunia dan dimakamkan di desa itu. Yang ketiga, menempati lokasi saat ini, di Jalan Sampurnan, Bungah. Beliau mendapatkan firasat yang baik yang sesuai dengan cita-citanya. Akhirnya di tempat itu beliau mendirikan pondok pesantren, tepatnya pada tahun 1775 Masehi atau 1188 Hijriah. Dalam perkembangannya pondok pesantren Komarudin telah berdiri lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya adalah pendidikan formal meliputi 1 PAUD dan TK, 2 Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Nu As-Sa'adah, 3 EMS Ma'arif Nu As-Sa'adah I, 4 EMS Ma'arif Nu As-Sa'adah II, 5 Mega Ampere Ma'arif Nu As-Sa'adah, 6 SMA Ma'arif Nu As-Sa'adah, 7 SMK Ma'arif Nu As-Sa'adah, 8 Institut Agama Islam Komarudin, 9 Sekolah Tinggi Teknik Komarudin, 10 Sekolah Tinggi Keguguran dan Ilmu Pendidikan Komarudin. Sedangkan pendidikan dalam non-formal meliputi 1 Madrasah Diniyah, 2 Tahfiz Al-Quran, dan 3 Majelis Ta'lim. Yang ke-10, Pondok Pesantren Hamdaniyah terletak di Desa Siwalan Panji Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Didirikan oleh ulama karismatik berasal dari Pasuruan, bernama Kiai Hamdani pada tahun 1787 Masehi. Kiai Hamdani sendiri merupakan seorang ulama keturunan Rasulullah, yakni silsilah ke-27. Menurut riwayat, pada waktu Kiai Hamdani membangun pondok, dia mendatangkan kayu dari daerah Cepu, Jawa Tengah dengan dinaikkan perahu besar. Namun di tengah jalan perahunya pecah berantakan. Akan tetapi dengan izin Allah, kayu-kayu tersebut berjalan sendiri melewati sungai dan berhenti persis di depan area pondok. Sekilas tidak ada yang istimewa pada bangunan pondok pesantren tersebut, namun tak disangka, Hadratus Syekh Hashim Asyari, seorang ulama besar dan pendiri Nahdlatul Ulama pernah nyantri di pesantren Al-Hamdaniyah yang waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Yakub. Selain beliau ada juga nama-nama ulama besar, seperti Kiai Haji Asad Samsul Arifin pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi Jasitubondo, Kiai Haji Ridwan Abdullah pencipta lambang Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Alwi bin Abdul Aziz pencetus nama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahid Hashim putra Hadratus Syekh Hashim Asyari, Kiai Haji Kolil, Kiai Haji Nasir Bangkalan, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Umar Jember, Kiai Haji Usman Al-Isyaki Surabaya, Kiai Haji Abdul Majid Bata-Bata Pamekasan, Kiai Haji Dimyati Banten, dan lain-lain. Pesantren ini juga tercatat pernah menjadi tempat pertemuan antara Presiden Soekarno, Bung Hatta, Bung Tomo, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Idam Khalid, dan lain-lainnya. Berawal dari pertemuannya tersebut akhirnya melahirkan sebuah gerakan yang disebut Laskar Hizbullah, pasukan santri yang terjun langsung dalam pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Seiring berjalannya waktu pondok pesantren Hamdaniyah telah berkembang menjadi pesantren khalaf, yaitu memadukan kurikulum nasional dan kurikulum pesantren dengan mendirikan lembaga pendidikan formal mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah serta Madrasah Aliyah, namun tetap mengutamakan pembelajaran dengan bandongan, sorogan, dan watonan, sebuah tradisi pembelajaran pondok pesantren yang terus dipertahankan hingga sekarang. Yang ke-11, Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Terletak di Potoan, Patoan Dajah, Palengaan, Banyuanyar, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Berdiri pada pertengahan abad ke-18,
tepatnya pada tahun 1788 Masehi atau 1204 Hijriah oleh Kiai Itsbat. Kiai Itsbat bin Ishak merupakan seorang kiai yang berasal dari sumber Panjalin. Jika ditelusuri, genealogi Kiai Itsbat bin Kiai Ishak merupakan keturunan dari Kiai Cendana alias Said Zainal Abidin, Koanyar, Bangkalan. Sebelumnya area pesantren Darul Ulum Banyuanyar merupakan daerah berupa hutan belantara yang kemudian dibabat oleh Kiai Itsbat untuk dijadikan sebuah pesantren dan ditinggali oleh keluarga besarnya. Awal mula didirikannya pesantren Darul Ulum Banyuanyar ini sendiri, Kiai Itsbat hanya mendirikan sebuah langgar untuk dijadikan sebagai tempat ibadah sekaligus tempat bagi para santrinya untuk mengaji. Penyebutan pesantren Banyuanyar yang melekat pada pesantren Darul Ulum ini, berasal dari dua suku kata, yaitu Banyu dan Anyar. Kata Banyu berarti air, sedangkan kata Anyar dapat diartikan baru. Pemberian Banyuanyar sendiri berdasarkan kisah yang menyebutkan ditemukannya sumber mata air atau sumur yang cukup besar oleh Kiai Itsbat. Konon sumur atau sumber mata air tersebut belum pernah surut sedikitpun. Bahkan air tersebut masih dapat difungsikan sebagai air minum bagi para santri dan keluarga besar pondok pesantren Banyuanyar hingga saat ini. Waktu demi waktu menjadikan pesantren ini semakin masyhur dan berkembang begitu luar biasa. Akhirnya para santri yang rumahnya jauh dari pesantren inilah, pihak pesantren berinisiatif untuk membangun beberapa kamar ataupun asrama sebagai tempat tinggal bagi para santri. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren Darul Ulum Banyuanyar juga terus mengembangkan diri sesuai dengan wasiat pendirinya. Pengembangan sarana dan prasarana serta sistem pendidikannya terus dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Pada tahun 1983 di bawah kepengasuhan Kiai Haji Muhammad Samsul Arifin secara resmi membentuk Lembaga Pendidikan Islam Darul Ulum, yang memadukan antara kitab-kitab salaf dengan pengetahuan umum, kemudian didirikanlah lembaga-lembaga pendidikan sejak usia dini sampai perguruan tinggi, dan sekarang menjelma menjadi salah satu pesantren terbesar di Madura. Yang ke-12, Pondok Pesantren Hidayatut Tulab Gresik. Pesantren ini berdiri sejak tahun 1790 Masehi. Terletak di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Meski nama resminya Pondok Pesantren Hidayatut Tulab, namun orang jarang mengenal nama itu. Masyarakat lebih akrab dengan sebutan Pondok Tengah, Pondok Kamulan atau Pondok Durenan. Disebut Pondok Tengah karena di Desa Kamulan ada 5 pondok pesantren, sedangkan pesantren ini berada di tengah. Disebut Pondok Kamulan dan Durenan karena mengikuti nama desa dan kecamatan tempat pesantren berada. Pesantren yang bangunannya cukup megah itu berdiri sejak Kerajaan Majapahit. Konon, di tengah hutan belantara, tepatnya di bekas lokasi Kerajaan Sendang Kamulan yang sudah runtuh, tinggallah Kiai Yunus. Beliau berasal dari keluarga Kerajaan Mataram yang melarikan diri karena kurang setuju dengan kebijakan kerajaan menjalin hubungan dengan Belanda. Kiai Yunus yang merupakan cucu dari Kerajaan Mataram mendirikan tempat tinggal sangat sederhana dengan atap ilalang. Di tempat itulah ia menjadikan pusat penyebaran ajaran Islam. Hadirnya Kiai Yunus membawa perubahan bagi kawasan ini. Lambat laun hutan belantara menjadi pemukiman penduduk dan diberi nama Desa Kamulan. Banyak kisah tentang kehidupan Kiai Yunus di tengah hutan. Konon, putra Mbah Bagus Mukmin itu kerap kali menjadikan binatang buas sebagai teman. Sepeninggal Kiai Yunus, penyebaran Islam tidak berhenti. Masih ada penerus yang sudah dipersiapkan yakni Kiai Ali Murtado. Di masa kepemimpinannya, Mbah Do Ali, sapaan Kiai Ali Murtado, itulah sempat dilakukan renovasi masjid, yang hingga kini masih utuh sesuai bentuk aslinya. Setelah Kiai Ali Murtado wafat, kepemimpinan pesantren dilanjutkan Kiai Haji Ihsan. Antara tahun 1948 sampai 1949, pesantren ini pernah dijadikan markas sementara tentara Hizbullah. Risikonya juga jelas, pesantren menjadi sasaran serangan tentara sekutu, tepatnya pada tanggal 10 November 1948. Kemudian kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh Kiai Enam Muhammad Mahmud Ihsan dengan dibantu adik iparnya, Kiai Nafi yang populer dengan sebutan Kiai Jumadi. Di masa kepemimpinan Kiai Mahmud, pesantren pernah dijadikan pusat pembinaan dan penggemblengan pemuda Ansor untuk ikut serta menumpas pemberontakan G30 SPKI. Pada tahun 1996, Kiai Mahmud wafat dan generasi kepemimpinan pesantren pun kini memasuki generasi kelima. Sampai saat ini Pondok Tengah atau Pondok Kamulan diasuh Kiai Haji Toha Munawar, Kiai Haji Mahmud Ihsan dan Kiai Haji Bahaudin.
Seiring perkembangannya Pondok Pesantren Hidayatut Tulab telah membuka pendidikan formal dan non-formal, antara lain, PAUD, Raudatul Atfal, TPQ Anahdiyah Alisaniyah dan Madrasah Diniyah serta Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah.